Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Di sore hari ini ya, tadi saya mau pupuk nih ceritanya, langsung alhamdulillah dikasih hujan sahabat tani Rudian dengan pupuk NPK Pak Tani. Ya alhamdulillah, yang sebelumnya kering. Cuma saya itu ya, sebelum melakukan pemupukan lihat jadwal hujan gitu kan dari BMKG, biasanya suka ada laporan tuh ya, pas lah, tidak meleset perakhiran cuacanya. Begitu saya tebar pupuknya, langsung hujan deh. Untuk usia 2 tahun alhamdulillah seperti ini. Dari bibit ya tidak terlalu tinggi, di bawah 1 meter, hasilnya seperti ini. Dan baru 1 kali saya melakukan pruning tunas air bagian dalamnya supaya tidak terlalu sesat ya, tidak terlalu rimbun. Dan beginilah kondisinya sahabat tani. Nanti reaksi pupuknya sekitar 1 minggu lah atau 2 minggu ke sana, selagi ada hujan cepat diserap pupuknya aksesnya oleh akar tanam durian. Tapi kalau baru-baru dipupuk tidak ada hujan, jadi saya langsung mengambil inisiatif untuk melakukan penyiraman kan gitu. Karena air penyiraman di sini memang sudah tersedia jauh-jauh hari sebelum saya melakukan penanaman pun sudah saya siapkan airnya. Karena prinsip saya berani menanam durian itu harus berani dengan menyediakan air penyiramannya untuk menyiramkan gitu. Jadi kalau tidak disiramkan kasihan juga gitu, sahabat tani, biar dia pertumbuhannya tidak tersiksa dan biar tidak mati lah intinya. Alhamdulillah seperti ini. Ini baru nih dikasih pupuk. Tadi kan pemupukannya tidak disiarkan sama saya gitu, karena saya pekerjaan yang lain banyak, terus kemudian harus cepat-cepat selesai dan takutnya hujan keburu turun, terus pupuk yang saya pegang tidak kepupuk ya sama aja bohong gitu kan. Alhamdulillah gitu sahabat tani. Ini dirutinkan sama saya 1 bulan sekali melakukan pemupukan dan hasilnya seperti ini, seperti yang ada dalam isi video gitu sahabat tani. Pupuk untuk dosisnya yang saya berikan ya bertahap lah, dari mulai 1 sendok ke 2 sendok makan dosisnya, insya Allah aman, apalagi udah 2 tahun ke atas. Di lahannya juga, tanahnya juga nggak beda jauh dengan tanah-tanah di tempat sahabat tani yang lainnya. Mungkin sini banyak batu cadas, apalagi tanahnya ini sini keras ya, sebelumnya bekas lahan kebun jati. Tapi kadang-kadang saya bantu dengan sumat. Sumat itu kan selain membantu mengikat unsur hara dalam tanah supaya tanahnya juga unsur haranya tidak berkurang, dan banyak juga manfaat daripada semumat itu sendiri sahabat tani. Tanah yang pucat tidak pucat lagi dan sedikit kehitam nantinya. Tanah yang lahan kritis daripada miskin unsur hara atau pH tanahnya lemah, itu bisa dibantu dengan sumat. Begitu sahabat tani dia. Alhamdulillah ya. Ini baru durian duri hitam. Durian duri hitam yang di sananya juga sahabat tani boleh dilihat. Dia sangat cantik ya, glowing, sehat. Seperti ini tuh, bayangkan. Saya ngambil sumber airnya dari sana tuh sahabat tani, air mata air dari atas gitu ya. Jadi langsung aja, senang saja kalau untuk melakukan penyiraman di musim kemarau, tidak terlalu bingung. Karena ini kalau usia sampai 2 tahun seperti ini, otomatis kan saya melakukan periode penyiraman 2 kali. Jadi kalau penyiraman kurang maksimal atau sama sekali saat tidak dilakukan di MDP rendah di sini Sukabumi Pelabuhan Ratu, ya tidak ada kemungkinan lah dia bisa tumbuh hidup seperti sampai sekarang ini, begitu kan. Alhamdulillah. Yang penting tadi jangan sampai kena penggerak batang. Nah bawahnya itu yang terlalu limbun akan saya pangkas, dahan yang paling bawah yang mepet ya, yang mepet ke tanah akan saya buang sekarang juga biar gak terlalu rimbun begitu sahabat tani Rudian. Bagian terlalu rendah dan tidak terlalu lembab ya. Sebentar, saya akan ke bawah. Bang gunting nggak saya bawa ini. Tidak apa-apa, selagi bisa. Dia nggak terlalu mepet ke bawah. Gitu kan. Yang kecil-kecil begini, guntingnya saya buang. Kalau yang mepet seperti ini. Sebenarnya sih bukan ada niat untuk melakukan pruning gitu kan sahabat tani, apalagi hujan barusan.
Tuh, hijau, alhamdulillah subur sehat. Di usia vegetatif itu memang harus seperti ini, sahabat tani kebun. Apa-apa. Ya, jadi biar terang benderang bawahnya. Jangan sampai udah terserang penyakit jamur baru kita mengobati kan. Lebih baik kita mencegah dari awal. Itu ya. 1 bulan sekali saya melakukan pemupukan. Awalnya dulu 1 sendok terus dia makin dewasa makin besar ya terus bertambah dosisnya. Ini alpukatnya juga tuh red Vietnam pun duri hitam nih atasnya juga tuh. Banyak sehat-sehat semua sahabat tani. Baik, kita kembali ke durian yang lain. Kan yang tadi itu apa sangat sehat sekali ya, ciri daunnya itu yang tadi yang barusan gitu. Dari daunnya beda dengan yang ini. Beda. Ini harus terus ditambahin ya nutrisinya biar tidak terlalu kurang. Dan kapan-kapan ini juga kan saya pangkas ini cabang terlalu bawah. Sahabat tani sekarang juga boleh bisa saya lakukan. Kalau saya pangkas juga biar tidak terlalu rendah. Udah saya pangkas barusan sahabat tani. Sekarang ini ini paling bawah. Nah, setelah dipangkas ini kan paling bawahnya ini dia akan terus naik biasanya kan terus naik pertumbuhannya. Karena nutrisinya tidak dicegat di bagian paling bawah. Biasanya seperti itu sahabat tani udah. Karena cepat naik. Apalagi barusan sudah ditebar pupuknya, kemudian hujan. Karena pupuk NPK kan biasanya nggak mau kalau dia kering lahannya. Tadinya kalau tidak ada hujan mau saya guyur, supaya tapi langsung serap oleh akar tanaman durian ini gitu, sahabat. Seperti ini. Ya, dia nanti akan cepat tinggi sahabat tani durian. Pertumbuhan lihat saja ke depan ya. Alhamdulillah ya kalau dipupuk dengan pupuk berimbang itu biasanya cabangnya juga tidak lemas, tidak kecil, asal dengan pupuk yang berimbang. Dari mulai ketinggian, usia, batang, dahan, sama-sama. Matahari full cukup dan tersisi matahari walaupun di sekelilingnya ada pohon pisang tapi jauh-jauhi lah. Apalagi sudah besar nanti pohon duriannya. Usahakan matahari harus full sampai ke batang daun dan keseluruhannya supaya pohon durian ini tidak kerdil. Pohon pisang itu pohon pisang tanduk, tidak terlalu mengganggu, yang penting jangan terlalu dekat. Jadi sahabat tani. Kita ke musangking sahabat tani. Nah ini dia musangking. Pupuk sekitar pas tajuk daun, ujung daun. Ya. Kemarin dia sampai mengkerut ya kena panas. Karena di sini cuaca panasnya sangat ekstrim, di MDP rendah. Terus bumi kebakar tuh. Alhamdulillah. Tapi ini sekarang kan udah dipupuk itu tinggal nunggu prosesnya nanti reaksinya ke nutrisi atau ke daunnya. Karena daun musangking ini masih kecil-kecil. Belum ada respon. Pupuknya masih baru ditebar. Begitu sahabat. Kita ke bawah ya. Ini bawor nih, cabang yang terlalu rapat pun akan saya coba dibuang tuh kan mepet, kemungkinan ini
Yang ini nih terlalu mepet. Coba kan saya buang. Nah, sekarang kalau dibuang, jika tidak terlalu berdempetan, ini salah satunya kan turun ya. Tak usah pakai tali-tali lagi. Biasanya begitu. Pohon durian, bawor mana-mana yang mepet, mumpung dia belum tinggi, akan saya lakukan pemangkasan. Begitu sahabat tani. Ya, kalau di review semua, bisa ke bagian waktu, karena waktu mungkin sudah mau hampir maghrib, saya harus bertolak dari kebun. Terlalu lama gitu sahabat tani, dan saya harus bertolak. Dan seperti ini dalam sangking yang barusan, udahan yang mepet juga akan saya buang. Ini barusan ke kasih pupuk juga, cuma kan aksesnya masih belum di serap langsung oleh akar manusia. Baik, saya akan buang ya paling bawah. Dan ini setelah dibuang ya, biar ada hawa, tidak terlalu lembab juga. Ini sampai kuning begini langsung kemarin, karena cuaca yang begitu ekstrim banget sahabat tani Rudi. Jadi airnya itu harus betul-betul maksimal, karena penguapan ya. Jadi setelah menguap, jadi nitrogen yang di dalam tanah itu dia terus menguap. Makanya kalau dia masih kuning daunnya, di musim kemarau, terus dia kasih yang cukup secukup-cukupnya air penyiraman itu sahabat tani. Dan jadi jadwal BMKG-nya dari sekarang 1 minggu ke depan itu jadwalnya adalah hujan. Itu sahabat tani. Ya, baik, terima kasih sahabat tani Rudian bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lain waktu kesempatan kita ulang kembali seputar tentang tanaman durian. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas semampunya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.